Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqana li'ibadatihi wa amarna bitauhidihi wa ta'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mulai pembahasan dari kitab yang baru, yaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karya dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini diberi muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita tidak baca muqaddimah dari beliau. Kita akan langsung masuk kepada muqaddimah yang disebutkan oleh penulis. Penting kita membaca muqaddimah yang beliau sebutkan, karena nanti banyak faedah yang bisa kita ambil dari kalimat-kalimat yang beliau sebutkan dalam muqaddimah kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan faedah yang senantiasa berulang, bahwasanya para ulama memulai risalah, tulisan kitab mereka dengan basmalah. Yang pertama, karena mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di setiap awal surat dimulai dengan basmalah. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah, atau nama lainnya surat Baroah. Ini tidak dimulai dengan basmalah. Adapun yang lainnya dimulai dengan basmalah. Apa alasannya? Disebutkan ulama, tidak dimulainya surat At-Taubah atau surat Baroah dengan basmalah karena dia dijadikan seperti satu surat dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Anfal. Dia dijadikan seperti satu surat dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Anfal. Karena itulah tidak diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, memulai dengan basmalah itu dalam rangka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ketika mengirim surat kepada para penguasa, kepada raja-raja untuk diajak kepada Islam, maka beliau mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua alasan memulai dengan basmalah. Kemudian kata beliau rahimahullah, Alhamdulillahi rabbil alamin,
wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Allah memuji dirinya dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Mungkin yang belajar bahasa Arab, kok bisa diterjemahkan, dimaknai segala puji. Sedangkan di situ alhamdu dalam bentuk tunggal. Kok enggak satu pujian, kan tunggal. Ya kan? Ya mungkin pelajarannya belum sampai. Dari mana kita bisa memahami segala puji? Dari alif lamnya itu. Alhamdu. Karena alif lam dalam bahasa Arab itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Dan alif lam di sini adalah alif lam istiraqiyah. Alif lam al-istiraqiyah yang menunjukkan keseluruhan. Cirinya apa alif lam al-istiraqiyah? Al-nya itu bisa diganti dengan kata kullu. Jadi makna alhamdulillahi rabbil alamin itu maknanya adalah kullu hamdin lillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ini secara ringkas. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal insan. Inna al-insan. Insannya pakai alif lam. Alif lam di situ juga menunjukkan keseluruhan. Sesungguhnya seluruh manusia itu betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali seterusnya. Yang tidak rugi yang setelahnya. Memiliki sifat yang disebutkan setelahnya. Beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Itu juga contoh yang lain. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa kok? Ya, mungkin yang belajar bahasa Arab. Ya. Kalau di situ alhamdulillah bentuk tunggal, tapi kok ada maknanya segala. Dari alif lamnya itu. Kemudian beliau menyatakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 49. Surat Hud ayat 49. Allah taala berfirman, "Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik." Kisah itu yang telah kami kisahkan kepadamu, yaitu kisah tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Itu min amba'il ghaib, termasuk berita gaib. Nuhiha ilaik. Kami wahyukan kisah itu, berita itu kepadamu, wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Engkau dan kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini. Sebelum diberitakan, sebelum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Karena hal itu termasuk berita gaib. Kemudian Allah taala berfirman, fasbir
Maka bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Sa'di, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan makna firman Allah fasbir, bersabarlah. Yaitu wasbir ala ma anta alaihi minad din al-qawim was-siratil mustaqim wad da'wah ila Allah. Yaitu bersabarlah engkau wahai Muhammad di atas agama yang lurus, jalan yang lurus, dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas agama dan juga bersabar di atas dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk bersabar. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka faedah dari hal ini bahwasanya wajib bagi manusia, bagi kita semua untuk menanti, untuk menunggu jalan keluar, menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib untuk bersabar. Selama seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahan yang baik itu akan dia dapatkan. Fasbir. Bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi kesudahan yang baik itu bukan artinya mesti dia dapatkan di dunia. Seperti orang yang berdakwah. Seorang da'i ilallah yang menyeru manusia kepada kebenaran ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kesudahan yang baik dari amalan dakwah yang dia lakukan mesti dia dapatkan semasa hidupnya. Bisa jadi seorang dai semasa hidupnya dia berdakwah, yang belajar kepadanya, yang menerima dakwahnya satu atau dua orang. Tetapi satu atau dua orang ini betul-betul mendapatkan ilmu dari sang dai, sehingga kemudian ketika sang dai meninggal dunia, muridnya inilah yang nanti akan mengajari manusia dengan ilmu yang telah dia dapatkan dari dai tersebut. Sehingga kemudian setelah dia meninggal dunia, ternyata dakwah justru berkembang. Melalui dua orang atau satu orang murid yang dia ajarkan ilmu yang berlaku. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita semua yang berdakwah, baik secara langsung ataupun mungkin kita ikut andil dalam dakwah dari sisi yang lain. Jangan pernah kemudian berkecil hati karena yang datang pengajian sedikit. Ya, kok seakan-akan tidak berkembang. Tidak demikian. Yang wajib bagi dia adalah menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah yang menjadikan orang itu menerima kebenaran, menjadikan orang itu hadir di majelis ilmu, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi fokusnya bagaimana kemudian dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tersebut. Dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ucapan beliau wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian
beliau menyatakan wala udwana illa 'ala zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Makna permusuhan kepada orang-orang yang zalim itu merupakan permusuhan yang sifatnya balasan. Bukan permusuhan yang diawali atau memulai permusuhan, bukan. Tetapi apa? Balasan dalam rangka mencegah atau menolak kezaliman. Ya. Adapun kalau bukan orang zalim tidak boleh kita menzalimi dirinya. Tapi kalau orang berbuat zalim kepada kita, boleh membalas kezalimannya hanya sebatas kezaliman orang tersebut. Tidak boleh melampaui. Dalam rangka apa? Tadi menolak kezalimannya, dalam rangka mendidiknya dan meluruskannya. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Ya mungkin kalau pertama kali kita mendengar hadis ini, maka keadaan kita pun sama dengan para sahabat. Dalam artian bertanya-tanya, kok aneh? Kata Nabi, tolonglah orang yang zalim dan dizalimi. Menolong orang yang zalim. Jadi pertanyaan, merasa aneh. Maka ini pun ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana kami menolong dia sedangkan dia ini orang zalim? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau cegah dia dari kezalimannya, maka itulah bentuk pertolongan kepadanya. Jadi menolong orang zalim itu dengan apa? Mencegah. Jangan sampai dia melakukan kezalimannya. Bahkan di dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'khudhu fawqa yadayhi. Pegang kedua tangannya dengan kuat. Ini ungkapan untuk mencegah orang zalim ini dari kezalimannya dengan perbuatan. Ketika kita berusaha mencegahnya dengan ucapan, masih tetap dia ingin melakukan kezaliman, maka cegah dia dengan perbuatan. Bahkan di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takuffuhu aniz zulmi fadzaka nasruka iyyahu. Engkau mencegah dia, menahan dia dari kezaliman, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Kalau menolong orang yang zalim jelas. Nah, menolong orang yang dizalimi, menolong orang yang dizalimi jelas. Tapi kalau menolong orang yang zalim, maka tadi kita mencegah, menghalangi dia untuk melakukan kezaliman. Baik. Kemudian beliau melanjutkan muqaddimahnya. Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Terkait dengan kalimat la ilaha illallah, ya, apa saja hal yang harus kita pahami? Jangan sampai kemudian kita bertahun-tahun belajar menuntut ilmu di majelis ilmu, tapi hal-hal penting, hal-hal pokok terkait dengan akidah, terkait dengan syahadat tidak kita pahami.
Ya. Makanya terkait dengan hal-hal yang perlu kita murojaah sama-sama. Nah, terkait dengan la ilaha illallah apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama apa? Terkait dengan makna. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari kalimat la ilaha illallah apa? Yang penting untuk kita pahami rukun. Ada dua rukun yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang pertama rukun apa? An-nafi. Yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah rukun isbat. Penetapan. Setelah menafikan seluruh sesembahan selain Allah, dia menetapkan bahwasanya satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun la ilaha illallah. Harus ada nafi, harus ada isbat. Tidak bisa nafi saja. Kalau nafi saja meniadakan sesembahan batil. Kalau isbat saja menetapkan bahwasanya Allah sesembahan itu tidak menutup pintu kesyirikan. Dia menetapkan Allah sesembahan. Tetapi dia tidak menafikan sesembahan selain Allah, maka itu apa? Kesyirikan. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dua rukun ini dipahami. Rukun nafi dan rukun isbat. Yang ketiga apa? Syarat. La ilaha illallah. Karena sebagaimana disebutkan bahwasanya la ilaha illallah ini merupakan kunci surga. Yang namanya kunci punya apa? Gerigi. Nah, gerigi ini disebut oleh para ulama adalah syarat dari la ilaha illallah. Agar bisa membuka. Ada berapa syaratnya? Sebagian ulama menyebutkan 7, sebagian lain yang menyebutkan 8. Ini tidak bertentangan. Yang menyebutkan 8 itu semakin merinci. Yang pertama apa? Ikhlas. Atau apa? Ilmu. Cuman tidak dibahas di sini. Sudah sering dulu. Ini ringkas saja. Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sidq, jujur. Yang kelima apa? Mahabbah, cinta. Yang keenam, al-qabul, menerima. Yang ketujuh, al-inqiyad, tunduk. Yang kedelapan apa? Kubur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dari la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya apa? Konsekuensi. Ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Tarku ibadati ma siwallah. Wa ibadatu Allah wahdah. Meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari la ilaha. Jadi jangan kemudian ketika kita membaca la ilaha illallah hanya sekedar makna yang mungkin kita pahami sebelum kita belajar. Tiada Tuhan selain Allah, selesai enggak. Ya. Kemudian setelah beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malik al-haq al-mubin. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Allah al-malik. Apa itu Allah al-malik? Al-malik kalau terjemah ringkasnya apa? Raja. Penguasa. Al-malik itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Kata beliau,
Al-Malik itu maknanya adalah Dzul Mulkit Tam was-Sayyidatul Tam was-Sultanul Qayyim. Al-Malik itu maknanya yang memiliki kerajaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna dan kekuasaan yang lurus. Itu mana Al-Malik. Dan tidak ada satupun kerajaan, satupun kekuasaan, melainkan itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya, terlebih lagi nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang terkadang kita masih tidak sadar kalau kerajaan, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berada di atas kekuasaan, lupa dengan sang penguasa yang sesungguhnya, raja yang sesungguhnya, sehingga kemudian berbuat zalim dan yang lainnya. Tetapi nanti pada hari kiamat, kekuasaan kerajaan yang ada pada makhluk itu seluruhnya hilang. Kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 16. Surat Al-Mu'min ayat 16. Atau nama lain surat Ghafir. Ya. Jadi kalau di dalam Quran mushaf terjemahan apa? Cetakan Indonesia biasanya ditulis nama suratnya Al-Mu'min. Tapi kalau di mushaf Timur Tengah ditulis surat Ghafir. Jadi takutnya masih ada yang bingung nyari surat Mu'min pakai mushaf yang Timur Tengah nggak ketemu. Lagi salah Ustaz, bukan salah. Beberapa surat itu terkadang tidak hanya satu namanya. Seperti surat Al-Mu'min nama lainnya surat Ghafir. Surat At-Taubah nama lainnya surat Baroah. Surat Al-Lahab nama lainnya Al-Masad. Ya. Nah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 16. Ya pada hari kiamat. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan, kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Maka pada hari itu akan nampak kekuasaan, kerajaan yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dibanggakan lagi oleh raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, karena dia akan berhadapan dengan Allah, sang penguasa yang hakiki, yang dia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang berada di bawah kekuasaannya. Makanya memegang kekuasaan itu perkara yang sangat berat. Kalau salaf dahulu, mereka lari dari jabatan, lari dari kekuasaan. Sampai ada yang berpura-pura gila. Supaya tidak diangkat oleh raja sebagai apa? Hakim. Nggak mau. Berbeda dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Justru berebut-rebut kekuasaan. Walaupun dengan cara-cara yang batil. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari fitnah dunia, entah itu kekuasaan, jabatan, harta, wanita dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, Allah Al-Malik Al-Haq. Allah itu adalah Al-Haq. Yang benar. Yang namanya Al-Haq itu adalah lawan dari kebatilan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj ayat 62.
Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena bahwasanya Allah dialah yang hak dan segala yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil. Allah lah al-haq, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah adalah al-batil. Kemudian kata beliau al-haqqul mubin. Al-mubin. Maka di antara makna al-mubin adalah mubinun lil haq, yang menjelaskan kebenaran. Jadi Allah itu adalah al-haq, al-malik, al-haq, al-mubin, yang menjelaskan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117, "Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun." Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami ya kepada kaum yang yakin. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 105 Allah taala berfirman, "Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun." Dan agar kami menjelaskannya pada kaum yang mengetahui. Dan ini adalah perkara yang jelas. Kemudian setelah beliau mengucapkan syahadat yang pertama, beliau melanjutkan dengan syahadat yang berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Dan aku bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah dan juga penutup para nabi. Mempersaksikan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah, maknanya adalah beliau itu tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, karena beliau adalah hamba. Dan penghambaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah penghambaan yang paling sempurna, penghambaan yang paling tinggi. Jadi ketika kita ingin mencapai atau berusaha untuk mencapai puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada lain kecuali dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru dengan menyelisihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru dengan apa? Membuat satu ritual ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika kita ingin mencapai puncak penghambaan dan hamba Allah yang sudah mencapai puncak kesempurnaan penghambaan kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiada lain dengan meneladani beliau, mencontoh ibadah beliau, bukan dengan membuat ritual-ritual baru. Bertapa di gua dengan tujuan apa? Menghambakan diri kepada Allah. Ini batil. Puasa setahun penuh dalam rangka ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah atau kepada siapa? Siapa yang mensyariatkan ibadah yang demikian? Maka ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah bukan dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu artinya dia menghamba kepada syaitan atau dia menghamba kepada hawa nafsunya. Karena tiada lain. Kalau dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah,
Itu artinya dia menghambakan dirinya kepada syaitan atau kalau tidak kepada hawa nafsunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesempurnaan penghambaan, puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau adalah hamba Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintah beliau kerjakan, apa yang Allah larang beliau tinggalkan. Maka ketika kita ingin mencapai penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan perintah Allah, jauhi apa yang Allah larang. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, rasul Allah. Yang maknanya beliau itu harus ditaati, harus diteladani dan tidak boleh didustakan. Karena beliau adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mempercayakan risalah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ayat 40 Al-Ahzab. Allah taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari laki-laki kalian. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah, utusan Allah dan penutup para nabi. Jelas ayatnya. Dan juga hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga jelas. Nabi menyatakan, "Ana khatamun nabiyyin." Saya adalah penutup para nabi. Ya, la nabi ya ba'di, tidak ada seorang nabi pun setelah sepeninggalku. Jelas. Akan tetapi lihat, yang ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Yang ini merupakan perkara yang sangat jelas. Melebihi jelasnya matahari di siang yang terang. Sangat jelas. Tetapi toh ternyata masih ada saja orang yang menjadi pengikut seseorang yang mengaku nabi. Waliyahillah. Masih saja ada. Padahal ini perkara yang sangat jelas. Maka ini menuntut kewaspadaan dari kita semua. Karena memang hidayah taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita semua tidak merasa aman dari yang namanya fitnah. Di sisi lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mau menuntut ilmu agama, orang-orang yang mau menerima kebenaran. Sehingga kita mengetahui bahwasanya kalau ada yang mengaku nabi itu adalah kebatilan. Dan kita memohon kepada Allah taufik, hidayah untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Dan terkait dengan hukum orang yang mengaku sebagai nabi, itu merupakan apa? Kekafiran. Jadi bukan perkara ringan. Ya? Orang yang mengaku nabi itu kafir. Karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan orang yang membenarkan
Ya, waliyadzubillah. Kemudian beliau menyebutkan wa imamul muttaqin, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Atau sebelum kita bahas terkait dengan beliau adalah imamnya orang yang bertakwa, masih terkait dengan beliau penutup para nabi tadi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, disebut Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Kan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam turun. Nah, ini gimana maksudnya? Maka ini bukanlah hal yang bertentangan. Karena Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya beliau tidaklah membawa kenabian yang baru, tidaklah membawa risalah yang baru. Beliau nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi, itu menyempurnakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidaklah menerima satupun agama kecuali Islam. Yang mana beliau nanti akan menghapuskan pajak, beliau nanti akan membunuh babi, beliau nanti akan mematahkan salib, yang semua ini merupakan apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hal itu tidaklah bertentangan. Adapun setelah Nabi tidak ada lagi yang diutus sebagai Nabi baru, Rasul baru, tidak ada. Nah kemudian beliau sebutkan tadi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah imam orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang bertakwa, baik dari kalangan umat ini ataupun yang lainnya, ya umatnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi. Beliau mengimami para nabi. Ini jelas menunjukkan beliau adalah imamnya seluruh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian beliau mengucapkan salawat, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik sampai hari kiamat. Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Allah bersalawat kepada Nabi itu maknanya Allah memuji, menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Kalau Allah bersalawat kepada hamba itu maknanya Allah menyanjung, Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun salawat seorang hamba kepada hamba yang lain maknanya apa? Doa. Makanya firman Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat itu Allah artinya menyanjung, memuji beliau di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat untuk Nabi atau untuk hamba-hamba yang lain itu artinya malaikat mendoakan. Ya, mendoakan. Baik. Kemudian beliau menyatakan tadi apa? Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat.
Karena memang ketika kita ingin termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti mereka para sahabat. Bukan sekedar mengikut saja, tetapi mengikut dengan ihsan, dengan baik. Bukan mengikuti perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Tidak. Tapi betul-betul berusaha menapaki jalan mereka. Agar kemudian kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dua golongan, muhajirin dan ansor, lewat sudah. Kita semua tidak masuk. Muhajirin sahabat, ansor sahabat. Karena memang besar sekali keutamaan mereka. Baik sahabat yang hijrah bersama Nabi SAW dan juga sahabat ansor yang mereka menolong Nabi SAW dan para sahabat muhajirin. Bahkan mereka mengutamakan sahabat muhajirin dibanding diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Dan yang ketiga Allah sebut adalah walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di golongan ketiga inilah kita berusaha masuk di situ. Bagaimana agar bisa mendapat keridhaan Allah? Mengikuti mereka para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Baik. Walhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa kita pahami dan bisa memberikan faedah kepada kita semua. Dan sebelum kita tutup, kami ingatkan bahwasanya tiada lain kita semua duduk di sini dalam rangka memperbaiki diri kita semua. Dan tiada lain kita duduk di sini adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita semua saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, karena manusia itu kadang lupa, kadang lalai. Sehingga kemudian senantiasa kita saling mengingatkan, tentunya dengan hikmah, dengan baik. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.